tambahan aja. Tadi pertanyaan yang paling menarik apa? Nyatet nggak? Satu pertanyaan aja saya tambahin. Apa? Dari berdasar apa yang paling menarik? Siapa yang pertanyaan paling menarik saya tambahin di sini? Siapa? Paling nggak menarik siapa? Apa dia pertanyaannya? Mengapa Indonesia masih berada di peringkat terbawah dan bagaimana cara mengatasi? Ke bawah apa? Ke bawah kan bisa ekonomi, pendidikan. Oh, pendidikan. Itu udah rahasia umum lah pendidikan. Cuma kita jelasin sehari semalam juga semua seperti kaku. Indonesia selalu kah? Selalu kalah. Apa yang menang kita? Selalu kalah. Kita ini besar penduduknya, tapi dari segi prestasi selalu. Tapi kemarin menang bola ya? Iya, Masuk final ya, itu bagus. Itu semenjak dipimpin Pak Erick Thohir. Ya, semenjak dipimpin Pak Erick aja. Ya, kemarin Pak Erick datang ke sini ngasih apa? Materi waktu PBAK ya? Datang dia ya? Banana. Yang Pak Erick mas sebelumnya ya? Udah berapa kali Pak Erick datang ke sini? Makanya banyak yang nyalonin dia jadi wakil presiden. Ya, bagus. Ya. Indonesia selalu kalah, yaitu karena memang kita kebanyakan orang, banyak penduduk kita 270 juta, anggarannya sedikit. Negara lain, Malaysia, kenapa bisa maju? Kenapa? Duitnya banyak, penduduknya sedikit. Singapura, penduduknya sedikit, kita banyak. Ya, terus Singapura itu kan negara kecil. Coba kalau kamu keliling ke Singapura, ya, saya kasih tahu ya, naik sepeda dari pagi, sore kita putih nggak habis itu. Tapi kalau kita Jawa Barat sehari, wah, sekarang yang satunya Jawa Barat itu Singapura itu berapa itu? Itu kan Singapura laut. Dia beli pasir kita, diuruk sama dia, diuruk jadi negara. Iya, dia beli pasir dari negara kita, dibeli sama kita, ya, diuruk laut dia, jadi negara. Nah, kita yang sablak-ablak. Tapi katanya kalau kita perang sama Singapura meskipun dia negara kecil, kita kalah sama dia. Pesawat dia F-16 ada 30-nya jalan semua pada terbang. Kita pesawat F-16 ada 30 yang bisa terbang. Yang jalan di bumi. Kalau perang sehari sama Singapura kita kalah. Dulu Malaysia sebelum negara maju, orang Malaysia dulu yang pada kuliah ke sini. Diambillah ilmu kita, dimajuinlah Malaysia, diambillah Petronas. Sekarang kita berbondong-bondong belajar ke Malaysia. Apa kira-kira masalahnya di mana? Masalahnya di mana kira-kira? Kenapa kita sekarang itu? Kenapa? Sumber daya manusia. Kalau katanya di sana itu orang yang tinggi-tinggi. Di Malaysia itu gaji guru gede. Singapura lebih gede lagi, ya, di luar negeri paling gede. Indonesia ya, gaji kita 20.000, 50.000, 100.000, ya, banyak kan ikhlas ya kita di sini ya. Orang ada berbondong-bondong kalinya apa? Di luar negeri jadi dosen mata kuliah bahasa Indonesia setahun jadi 9 ya. Nah sekarang mata kuliah bahasa Indonesia udah diajarin di luar negeri. Anjir sana jadi dosen luar negeri. Di Filipina, di Malaysia, ya. Kenapa? Pertama budaya, ini juga budaya ya. Kenapa di luar gitu mereka maju? Saya pernah dengar cerita ada salah satu teman saya di saya keluar negeri ke Malaysia. Kalau di sana di Singapura, kalau di sana ada acara seminar, hadir 100 orang, begitu selesai presentasi, moderator memberikan sumbangan. Siapa yang mau nanya? 100 orang pada nanya, saya 100 sama pada nanya. Kalau kita gimana? 1, 2. Siapa yang mau nanya 1, 2? Disuruh, dia itu gede. Tuh, kalau beli dunia tinggi. Ada lagi ya, perbedaan di Indonesia sama luar negeri. Kalau di acara seminar di Amerika, di Malaysia, di Singapura, kalau orang peserta datang duluan, dia duduknya di mana kira-kira? Di seminar di contohnya nih, datang dia on time, datang misalnya jam 9, dia datang duluan, duduknya di mana? Depan, kedua depan, ini sudah gitu ya. Indonesia biasa, datang duluan, duduknya di mana?
Ya, pas snack datang bangun. Ada kali itu masuk nih masuk seminar. Ada kadang mahasiswa ada seminar gitu dulu masuk dalam udah snack pulang lagi mesti. Coba ambil snack kan dulu. Ya begini nih. Orang kita datang seminar kota dalam balik lagi ke kelas. Habis snack dulu. Oh. Itu ya. Saya ini bisa jadi dosen dulunya saya selalu ikut seminar. Ya begitu saya masih makan makan gratis. Tapi saya ikutin sampai akhir. Ya tapi kalau enggak kadang-kadang ada kuliah kadang-kadang saya kuliah dulu gitu pas nasi kotak saya balik lagi. Juga mahal lumayan ya. Urusan dana kos-kosan. Anak kos-kosan begitu ya wajar. Paham nggak? Ada yang juga susah. Kayak kemarin contohnya saya ada acara pelatihan di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada PKDP, Sokos ya. Seminggu saya baru pulang dari Banda Aceh di Pemenang ya. Pesawat Garuda. Dan saya kocak Pak di sana ketua panitianya. Pak dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Tinggal di mana? Di mana? Di Logosok. Kok tahu Logosok? Kata saya. Iya, saya kan dulu alumni di sini juga di S3. Oh iya, waktu zaman itu sambil waktu itu kita apa namanya? Diajak apa namanya? Sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman ya. Itu yang terkenal di Indosiar gitu. Kalau ajan itu ya. Karena kan aja ada ganjar katanya isinya ya. Kan gitu. Ini susah untuk kuliah ya. Kita nggak punya duit makan ya. Kalau nggak ya udah kita ada orang pandang kita mesti kenapa 1.000 kita ikut makan. Iya gitu. Gue kasih nama. Dia ikut dulu di sini. Ya begitu lah kita ya mahasiswa kita kayak gitu ya. Jadi memang budaya juga ya. Ya di Jepang contohnya ya. Di Jepang juga kayak gitu sama. Orang itu sangat apa namanya? Cina. Jepang itu negara yang katanya paling menghormati orang. Bahkan di SD itu dia TK, bukan bener sih. Di TK itu nggak ada pelajaran, nggak ada. Kalau itu TK udah jadi pelajaran. Di sana itu mereka cuma diajari budi pekerti. Contohnya anak TK. Anak TK kalau nyebrang jalan dia nggak langsung naik, langsung dia berbalik. Terima kasih pada supir-supir yang apa udah pada berhenti. Kalau kita nyebrang jalan dia langsung udah. Iya. Dan di sana di Jepang itu nggak ada OB. Semua dikerjakan oleh siswa. Mereka habis selesai, mereka yang ngepel, mereka yang nyuci piring kalau makan. Mereka di sana OB baku. Nggak ada OB. Semua kenapa dikerjakan oleh siswa. Bahkan Cina dia lagi. Cina belum lama nge-share di sekolahnya kursi yang sekaligus itu ada jadi tempat makan, tempat tidur. Iya. Jadi di Cina itu mereka kan negara yang sekolahnya agak lama pulangnya. Kita juga lama. Cuma bedanya di sana ada sesi tidur. Ada sesi enak nggak kalau di Cina itu? Dari jam 12 dan jam 1 nggak ada pelajaran. Mereka negaranya kan komunis ya, nggak sholat. Kalau kita kan sholat, sholat makan, enggak. Tidur aja, tidur di meja yang tempat mereka belajar. Baru tidur. Kalau kita boleh nggak itu meja ditidurin sama kita? Wah, kalau berkah tidur di atas meja, turun. Cina begitu tidur pada istirahat dia tidur. Nanti jam 1 bangun, sudah fresh. Nah, bahkan sekarang Cina menciptakan kursi yang di dalam itu bisa tidur, bisa selonjoran, bisa makan. Jadi semua dikerjain di situ. Enak kan? Enak. Cina kayak gitu sampai segitunya dia. Makanya searching negara-negara yang sekolahnya paling lama pulangnya Cina, Jepang itu memang baru pulang dia. Ada bisa baru pulang dia. Kita kadang-kadang jam 10 baru pulang. Pulang. Nah itu makanya budayanya kayak gitu. Makanya bedanya kita sama negara Cina beda. Kita itu secara geografis luas, tapi cara SDM-nya lebih. Kalau Jepang, Malaysia, Singapura, negara-negara yang tadi kamu sebut tadi itu yang buat kita mereka secara kuantitas kurang, tapi sumber daya manusianya apa namanya? Melimpah, paham nggak? Gitu. Dan juga ada perbedaan yang saya dengar juga gitu. Kalau di sana profesor itu ngajar bukan hanya di tingkat kuliah, bahkan profesor ngajar di sekolah. Di sekolah profesor ngajar di sekolah. Kalau profesor apa? Karena sekolah itu anak tuh baru pertama sekolah, dia banyak tanya, dia pengen
pengen tahu. Nah, yang banyak pengetahuan itu adalah profesor. Coba jadi profesor aja sekolah kamu masuk sih. Wah, saya profesor ngajar di TK, ngajar di SD, ya. Mau dia? Kalau di luar negeri Jepang profesornya ngajar di sekolah. Profesor. Nah, nanti yang lebih tinggi mahasiswa sekarang mungkin lebih ini lagi kali ya. Itu kalau kita kan terbalik, profesor semakin tinggi jenjang pendidikan baru profesor. Semakin level rendah semakin sekolah yang paling rendah. Ya SMA, Alia, S1 yang pernah ngajar. Nah itu kalau mau nyontek gitu. Terus negara apa lagi yang membuat kita kalah? Irland? Iya. Betul kan semua kan? Kenapa Finlandia itu bisa negara paling? Finlandia itu negara yang paling dijuluki negara yang masyarakatnya paling bahagia sedunia. Apa kira-kira penyebabnya? Nah kan, nih kamu yang tahu nih paling dari Asia. Kenapa Finlandia? Kenapa? Karena di Finlandia itu nggak ada PR, nggak ada tugas, jadi anak bahagia pada happy pulang sekolah, nggak mumet, gitu. Kalau kita pulang sekolah, PR, tugas, macam-macam dah pokoknya tes, sekolah, anak udah pada dijajali berbagai macam apa namanya tugas tuh. Akhirnya waktu bermainnya makanya disebut di negara maju, paham? Itu aja contohnya. Kalau kita mau maju, rubah dulu budaya. Kalau kenapa? Dari sisi budaya kita jauh beda dengan apa namanya. Terus dari sisi apa lagi? Dari sisi apa? Pendapatan per kapita. Indonesia UMR 5 juta udah gede banget itu ya. Di luar negeri UMR 5 juta itu adalah kelompok yang paling rendah. Di sana tuh upah pekerja itu paling buruh itu paling rendah 7 juta 8 juta. Itu paling rendah. Kita di sini 5 juta udah paling tinggi. Nah itu juga jadi perbedaan. Jadi mereka yang udah sejahtera. Makanya di sana itu buruh kalau gajian katanya di Amerika di Singapura itu bisa bayar utang, bisa bayar apa, masih bisa juga kalau kita gajian langsung habis bayar utang bagi lobak utang lagi, jadi kena pinjol kita. Masih udah kena pinjol katanya ya. Ya makanya kalau ada kesempatan peluang kerja di luar negeri ambil. Kenapa? Di sana itu memang gede, ya. Kenapa? Pendapatannya juga gede. Contoh apa lagi? Negara apa lagi yang kamu tahu? Itu tadi. Itu sisi perbedaan dari sisi pendidikan. Paham? Dan itu aja kabar dari saya. Kita kasih tepuk tangan buat saya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi. Ya, yang mau berat, silakan.